Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang aliran informasi dalam suatu organisasi. Untuk pengertiannya sendiri, aliran informasi dalam suatu organisasi merupakan proses dinamik, di mana dalam proses inilah pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan, dan diinterpretasikan. Nah, proses ini berlangsung terus dan berubah secara konstan. Artinya, komunikasi organisasi bukanlah sesuatu yang terjadi kemudian berhenti, tetapi komunikasi ini terjadi sepanjang waktu. Dalam aliran informasi, terdapat penyebaran pesan. Penyebaran pesan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyebaran pesan secara serentak. Penyebaran pesan secara serentak yaitu pesan yang sama harus tiba atau harus sampai di tempat-tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Penyebaran pesan tersebut harus memiliki cara, strategi, atau teknik tersendiri agar pesan yang diberikan atau disebarkan sampai di tempat-tempat yang berbeda secara bersamaan. Lalu yang kedua atau yang terakhir adalah secara berurutan, di mana individu mendapatkan pesan, mula-mula menginterpretasikan atau menafsirkan sendiri pesan tersebut. Baru pesan itu diteruskan kepada individu lainnya. Atau biasanya disebut dengan pola siapa berbicara kepada siapa. Nah, aliran komunikasi dalam suatu organisasi ini memiliki dua pola. Yang pertama, pola roda, dan yang kedua, pola lingkaran. Pola roda adalah pola yang mengarahkan seluruh informasi kepada individu yang menduduki posisi sentral. Nah, yang kedua itu pola lingkaran, meliputi kombinasi orang-orang. Nah, untuk penyampaian pesan cenderung lebih baik daripada pola roda yang mencakup aliran komunikasi yang amat terpusat dalam keseluruhan aksesibilitas anggota antara yang satu dengan yang lain. Terdapat 4 ragam arah aliran informasi di dalam organisasi. Yang pertama adalah komunikasi ke bawah, di mana informasi mengalir dari tingkatan tertinggi menuju tingkatan terendah, atasan menuju bawahan. Yang kedua adalah komunikasi ke atas. Kebalikan dari komunikasi ke bawah, informasi mengalir dari tingkatan terendah menuju tingkatan tertinggi, bawahan menuju atasan. Yang ketiga ada komunikasi horizontal, di mana penyampaian informasi di antara rekan-rekan sepekerjaan dalam unit kerja atau organisasi yang sama. Yang keempat atau yang terakhir adalah komunikasi lintas saluran, di mana penyampaian informasi di antara rekan sepekerjaan yang melampaui batas-batas fungsionalnya dengan individu yang tidak menduduki posisi atasan atau bawahan. Nah, yang terakhir, ada sifat aliran komunikasi informal, pribadi, atau selentingan. Informasi informal atau personal muncul dari interaksi di antara orang-orang. Informasi ini mengalir dengan arah yang tidak dapat diduga, dan jaringannya digolongkan sebagai selentingan. Komunikasi informal cenderung mengandung laporan rahasia tentang orang-orang dan peristiwa yang tidak mengalir melalui saluran perusahaan yang formal. Dalam istilah komunikasi, selentingan digambarkan sebagai metode penyampaian laporan rahasia dari orang ke orang yang tidak dapat diperoleh melalui saluran biasa. Informasi yang diperoleh melalui selentingan lebih memperhatikan apa yang dikatakan atau didengar oleh seseorang daripada apa yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan. Paling tidak sumbernya terlihat rahasia, meskipun informasi itu sendiri bukan rahasia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.